Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang dok. Jadi saya Dokter Pratiwi, dokter yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya, keluhan Bapak ke sini apa nih? Begini dok, tadi adik saya dia itu kepalanya tertimpa gini ke buku di atas rak ke, dan dia tuh tiba-tiba pingsan binten dok. Mungkin apa yang harus dilakukan mungkin dok biar gini kesadarannya mungkin. Oh, jangan deh. Jadi nanti itu yang akan melakukan pemeriksaan pada adik Bapak. Jadi sebelumnya nama adik Bapak siapa? Caca, Adik Caca, umurnya umurnya baru 18. 18 tahun. Oke. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai tingkat kesadaran dari adiknya, di mana nanti dia akan melakukan respon terhadap bola matanya, kemudian respon terhadap gerakannya, kemudian respon terhadap omongannya, dan juga nanti saya akan menginstruksikan dari adik untuk melakukan sesuatu yang saya suruhkan. Nanti saya akan menilai apakah ada gangguan pada adiknya bapaknya. Mungkin apakah bapak bersedia? Saya dari keluarga bersedia nih. Oke, kalau bapak bersedia, bapak boleh silakan mendampingi adiknya menuju ke bed pemeriksaan selagi saya menyiapkan alat dan juga mencuci tangannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini, yaitu ada amplop, kemudian di sini ada ballpoint dan juga ada kertas. Adik, ya, adik namanya siapa adik? Caca dok. Ya, adik Caca. Adik ingat sekarang hari apa? Hari Kamis dok. Adik ada di mana? Di rumah sakit. Ya. Kemudian adik bisa menggerakkan tangan kirinya. Ya, turunkan lagi. Ya. Baik adik, jadi adik di sini tahu ini siapa? Beli gus kentung. Ya, di kantung. Kemudian adik tahu sekarang adik ada di mana? Di rumah sakit itu dok. Ya. Kemudian adik tahu sekarang tanggal, hari, bulan dan juga tahun berapa? Hari Kamis 26 November 2020 dok. Ya. Nah, jadi di sini pasien tidak mengalami disorientasi. Kemudian selanjutnya adik masih kuliah ya? Iya dok. Ya, kuliah di mana adik? Di Universitas Tadulako dok. Gitu. Kemudian jurusan apa? Jurusan pertanian. Jurusan pertanian. Kemudian adik biasanya kuliah diantar apa sendiri? Sendiri dok. Sendiri. Naik apa adik? Naik motor. Oh iya. Nah, nanti setelah ini saya akan menyebutkan beberapa angka ya adik ya. Nanti adik dengarkan baik-baik setelah saya menyebutkan, kemudian adik sebutkan kembali angka yang saya sebutkan ya. Nah, yang pertama itu ada 37 ya, 749 8527 29683 572 946 815 9362 398 251 47 728 546 739. Nah, baik. Jadi di sini pasien itu normal, jadi dia bisa menyebutkan angka-angka yang saya sebutkan ya. Nah, baik adik. Jadi adik bisa menceritakan gimana kuliah adik saat ini? Iya dok. Nah jadi akhir-akhir ini kan karena pandemi jadi kuliahnya online dok. Jadi ada enaknya atau enggaknya sih dok. Jadi kalau online itu apa namanya tuh jadi di rumah dalam arti konteks
biar nggak keluar gitu kan karena pandemi, jadi lebih aman di rumah gitu. Dan juga fasilitas memadai sih, jadinya oke-oke aja kalau misalkan online, mungkin gitu aja sih Dok. Oh ya, mungkin kalau misalnya adik bisa nunjukin mana bahunya adik, Oh, kemudian kepalanya adik, dan perutnya adik, ya. Nah, kemudian di sini nanti saya akan membacakan sebuah kalimat ya adik ya. iya. Nah, di sini matahari terbit di timur dan kemudian tenggelamnya di barat. Kemudian saya bertanya pada adik, apakah benar matahari terbit di timur? Benar itu Dok. Oke. Kemudian adik bisa menyebutkan ini apa adik? Ini buku nih Dok. Oh iya, kemudian kalau ini warnanya apa adik? Ini ada warna hitam sama warna biru. Oh iya. Kemudian nanti adik bisa mengulangi apa namanya kalimat atau kata yang saya sebutkan ya. Ya, panca Panca dan kentung dan kentung sedang berjalan-jalan. sedang berjalan-jalan. Baik, ulangi lagi sekali. Panca dan kentung sedang berjalan-jalan. Panca dan kentung sedang berjalan-jalan. Ya, baik, sudah. Kemudian adik bisa membaca ini kalimat ini yang paling atas. Oke. Satu kalimat aja ini. Ya, adik tidak apa-apa membaca dengan tidak. Nah, nah. Ya. Baik. Kentung itu jahat sekali. Oh, ya. Ya, terima kasih. Baik adik bisa silakan duduk dulu. Ya. Nah, di sini adik bisa menuliskan apapun yang ingin adik tulis ya. Ya. Boleh dituliskan. Ya. Oke, sampai Dok. Oke. Jadi di sini pasien dalam keadaan normal, tidak ada gangguan dalam berbahasa. Baik adik, jadi di sini adik bisa mengulang menyebutkan apa yang saya sebutkan ya. 36, kemudian mawar itu merah. 36, habis itu mawar itu merah. Ya, kemudian tadi pagi apakah adik ingat adik makan apa? Makan pizza with pepperoni. Oh, ya, kemudian apa saja yang adik lakukan tadi pagi? Saya berolahraga agar sehat. Oke, kemudian ada ingat hari kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus Dok. Kemudian ada ingat nama kakaknya adik? Ligus Kentung. Ya. Kemudian baik adik, jadi di sini nanti saya akan menyebutkan 4 kata. Kemudian adik ingatnya kata yang saya sebutkan nanti setelah 15 menit akan saya tanyakan lagi ya. Gitu. Lampu, babi guling, mawar, jalan. Baik adik, setelah 15 menit adik bisa menyebutkan kata yang tadi sudah saya sebutkan. Baik Dok. Lampu, habis itu babi guling, habis itu mawar, habis itu jalan Dok. Ya, sudah. Baik adik, nanti adik silakan melipat surat ini, kemudian disisipkan di dalam amplopnya, kemudian dimasukkan dan ditempelkan juga. Kemudian setelah itu adik silakan menyisir rambut adik. Ya, silakan. Yes. Nah, baik, di sini adik normal, jadi pasien tidak ada gangguan apraksia. Baik adik, jadi adik silakan berjalan lurus ke depan, kemudian sampai di sana adik memutar, kemudian balik lagi ke sini ya, jalan biasa silakan lurus ya.
selanjutnya adik berjalan juga seperti tadi, tapi kakinya menjinjit ya. Ya, Dok. Ya, silakan. Ya, sudah. Kemudian adik seperti tadi lagi, kemudian tapi berjalannya menggunakan tumpuan tumitnya ya. Ya. Silakan. Memutar lagi. Ya. Ya, sudah. Baik adik silakan di depan saya. Ya, hadap ke sana. Ya, adik rapatkan kakinya. Kemudian tangannya ditaruh di ya. Kemudian di sini saya akan memperhatikan adik selama 30 detik dulu. Ya, sudah. Kemudian adik pejamkan matanya. Saya akan memperhatikan adik juga selama 30 detik. Ya, sudah. Teruskan. Jadi pasien bisa berdiri tegak tanpa jatuh. Baik, selanjutnya saya akan melakukannya lagi. Adik sudah berdiri di depan saya. Kemudian rapatkan kakinya, Dek. Ya. Kemudian tangannya seperti tadi lagi. Nah, setelah itu kaki yang kanan tumit kaki yang kanan berada di depan kaki yang kiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan memperhatikan adik selama 30 detik. Ya, kemudian adik bisa memejamkan matanya. Ya, sudah. Jadi pasien bisa berdiri tanpa jatuh. Baik adik silakan duduk. Nah, kemudian adik bisa ginikan tangannya ke arah saya, ya. Ya, kemudian nanti di sini adik bisa menyentuhkan ujung hidung adik dengan menggunakan ujung telunjuk adik ya. Kemudian disentuhkan dengan menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri. Setelah itu, setelah disentuh di hidung adik, kemudian disentuhkan pada tangan saya ya. Telunjuknya. Ya, telunjuk tangan saya. Kemudian setelah itu dilakukan dengan merem juga ya. Ya. Adik mengerti? Siap. Ya. Kemudian silakan dimulai, Dek. Ya, stop. Ya, stop. Kemudian adik lakukan dengan menutup mata. Ya, stop. Ya, ya, sudah. Jadi baik adik silakan berbaring. Nah, pemeriksaan selanjutnya, jadi adik tumit kaki kanan adik digoreskan pada dari lutut sampai ke bawah kaki kiri adik. Dilakukan selama 3 kali, dilakukan juga di kaki yang sebaliknya ya. Ya. Adik ngerti? Siap. Ya, silakan yang kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian yang kiri, Dek. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik adik silakan duduk dulu. Nah, jadi adik bisa melakukan gerakan seperti saya ini, gini sama gini, ya, gitu, ya. Selama berulang kali nanti saya akan instruksikan kalau sudah berhenti ya. Silakan adik. Ya, sudah adik. Kemudian sudah boleh diturunkan. Setelah itu adik bisa melakukan gerakan yang kanan dinaikkan, yang kiri diturunkan, begitu juga sebaliknya dengan arah yang berlawanan ya. Ya, silakan. Ya, sudah cukup. Kemudian adik melakukan gerakan jari-jari adik menuju ke ibu jari seperti ini. Dilakukan pada jari kanan dan juga jari kiri. Ya, silakan yang kanan dulu. Ya, sudah cukup. Kemudian yang kiri. Ya, sudah cukup. Baik adik silakan berdiri tegak dulu. Kemudian tangannya di samping tangannya ya.
Kemudian nanti adik berjalan lurus di satu garis lurus dengan kaki adik tumit yang kaki kanan, tumitnya itu berada di depan dari kaki yang kiri. Begitu juga sebaliknya adik ya. Ya, silakan adik lakukan. Ya, sudah. Kemudian adik lakukan hal yang tadi tapi dengan posisi mata adik dimeramkan ya. Ya, siap dok. Ya, sudah. Baik adik, jadi selanjutnya adik silakan berdiri tegak di tengah penanda yang sudah saya berikan. Kemudian adik menutup mata, ya. Kemudian adik meluruskan tangannya ke depan, lurus ya adik, lurus. Ya, setelah itu adik berjalan di tempat sebanyak 100 kali. Ya, silakan. Ya, sudah cukup. Nah, jadi di sini tidak ada pergeseran. Adik bisa turunkan tangannya, bisa membuka matanya. Nah, jadi adik pemeriksaan sebelumnya sudah selesai adik ya. Bapak pemeriksaan pada adiknya sudah selesai. Jadi adik dan bapak dan kakaknya bisa menuju ke meja pemeriksaan lagi sembari saya merapikan alat dan juga mencuci tangan ya. Oke dokter. Enggak. Baik, di sini saya akan merapikan alatnya. Baik Bapak, jadi tadi saya sudah meriksa adiknya Bapak. Jadi dari hasil pemeriksaannya, tadi untuk yang pertama itu untuk tingkat kesadaran adiknya itu normal. Itu saya temukan GCS-nya, artinya tingkat kesadarannya itu 14, itu dalam rentang normal nih Bapak nih. Kemudian untuk instruksi yang saya berikan kepada adiknya juga dapat diikuti dengan baik, itu artinya normal nih Bapak nih. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Begini dok, mungkin cukup dok. Oh syukur nih, kalau sudah cukup terima kasih nih. Terima kasih dokter.